Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita patut bersyukur kita masih dapat berjumpa. Puji Tuhan, hari ini mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan adalah iman Kristen dan penganiayaan. Mari kita lihat Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-10. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, ayat ini merupakan salah satu ucapan bahagia. Dan Yesus berkata, jika kita dianiaya oleh karena kebenaran, maka kita disebut orang-orang yang berbahagia, karena kita adalah orang-orang yang kelak akan menerima bagian, yaitu kerajaan Allah. Saudara, itu artinya di dalam kekristenan kita harus siap menghadapi apa yang namanya aniaya. Dan iman kekristenan selalu akan diperhadapkan apa yang namanya aniaya, dan ini bisa terjadi kepada siapa saja dan kepada siapapun dimanapun kita berada. Kita bisa saja mengalami apa yang namanya aniaya. Bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab, para nabi, tokoh-tokoh di Alkitab, mereka juga mengalami aniaya. Bahkan salah satunya adalah Stefanus, pernah mengalami penganiayaan, yaitu oleh Saulus yang pada waktu itu belum menjadi seorang rasul, di mana Saulus begitu sangat kejam, dan Paulus kemudian beberapa orang yang menyertainya menganiaya Stefanus dengan hukuman rajam batu hingga sampai Stefanus mati. Dan memang orang-orang yang teraniaya, mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Mereka adalah tokoh-tokoh yang menjadi martir, di mana mereka membela kebenaran. Saudara, oleh sebab itu mari, jika hari ini kita menjadi orang Kristen, maka kita harus siap dengan konsekuensi di mana kita akan mengalami aniaya. Matius pasal yang ke-10, mari kita lihat ayat yang ke-39. Firman Tuhan berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi jikalau kita kelak, kita tentu tidak ada seorang pun yang menginginkan aniaya, tetapi jika kita mengalami aniaya dan memang ini Tuhan izinkan terjadi, ingat, kita harus belajar siap. Dan mari kita jangan mempertahankan nyawa kita, karena siapa yang mempertahankan nyawanya, ia justru akan kehilangan. Tapi siapa kehilangan nyawanya, kelak mereka akan memperolehnya. Artinya siapapun yang mati syahid membela nama Tuhan, membela kebenaran, mereka yang jadi martir, maka kelak mereka akan mendapatkan bagian, yaitu kerajaan Allah. Dan kalau kita melihat saudara di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi artinya ketika kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, maka ini adalah sebuah konsekuensi di mana kita akan mengalami perkara-perkara yang tentu tidak kita harapkan, tapi kita tidak pernah tahu. Jika memang hal ini diizinkan terjadi, di mana kita akan menghadapi aniaya, maka inilah ujian bagi iman kita. Apakah kita tetap setia, atau kita justru akan mundur dan kemudian kita tidak setia kepada Kristus? Dan banyak orang yang telah menjadi murtad
karena mereka tidak kuat di dalam penganiayaan. Mari tetap kuatkan iman kita, percayalah. Ketika kita mengalami apapun yang mungkin tidak pernah kita harapkan, percayalah Tuhan pasti akan memberikan kekuatan supaya kita mampu dan kita bisa melaluinya. Dan ingat, orang-orang yang imannya teruji karena mengalami aniaya, kelak mereka akan menerima bagian, yaitu kerajaan Allah, dan mereka akan disebut orang-orang yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.